terkorupsi korup apa gitu. Yang dikorupsi apa, ya dibuktikan apa. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Ya, orang bisa memakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Berita viral, PDIP pilih no viral no justice, KONI dititipi dokumen dugaan skandal pejabat disimpan di Rusia, no viral no justice. Mengerti maksud dari perkataan ini? No viral no justice ini biasa dipakai oleh orang seperti kita ini, orang-orang kecil, orang-orang lemah yang tidak mendapatkan keadilan dalam masalah hukum. Nah, ketika PDIP membuat statement ini, no viral no justice, mereka mau memframe bahwa mereka adalah orang-orang kecil yang tidak mampu melawan hukum. Mereka mau memframe dirinya. Itu yang saya bisa lihat di sini ya, no viral no justice. Padahal partai itu adalah partai berkuasa selama 10 tahun. Ya. Jadi apa yang terjadi sekarang ini adalah efek pemerintahan 10 tahun yang baru berlalu. Ya, ketika 10 tahun berlalu, penguasa itu tidak menjadi penguasa kembali. Mereka semua menjadi ketar-ketir. Dan saya menduga juga, seandainya ada undang-undang yang memperbolehkan 3 periode, saya yakin partai itu pasti akan mendukung untuk Jokowi 3 periode. Saya yakin itu. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Ya sekarang buktinya bahwa ada skandal pejabat katanya. Ada skandal pejabat katanya mereka simpan. Kenapa mereka simpan? Berarti kan selama ini mereka menutup-nutupi kejahatan. Selagi masih bisa cincai, selagi masih bisa friend, kejahatan lu gue jagain deh, kejahatan gue juga lu jagain. Ya kan begitu. Nah, kedua, ya, kenapa disimpan di Rusia? Kenapa disimpan di Rusia? Apakah Rusia aman? Belum tentu, karena di Rusia juga, ya, wakil menteri pertahanannya dan jenderalnya juga ditangkap karena korupsi. Itu artinya apa? Rusia juga bukan negara yang aman. Ya, jadi kenapa di Rusia? Atau bisa saja di luar negeri lah contohnya. Ini adalah sebuah framing juga yang menyatakan bahwa negara ini tidak aman. Negara Konoha, negara plus 62 tidak aman. Nah, itulah yang bisa dikatakan kenapa disimpan di Rusia. Padahal, kalau dokumen ini adalah bentuk dokumen yang hard copy lah, atau dokumen ya yang hard copy lah saya bilang ya. Ini kan bisa disimpan, ditanam di pekarangannya si kawan itu pun, ya si sekjen itu, atau ditanam di belakang rumahnya, dibikinlah contoh satu bentuk ruangan untuk menanam ini. Nggak bakalan ketahuan, yakin deh saya. Ya, kalau dalam bentuk software mau disimpan di negara manapun pasti akan ketahuan, nggak perlu disimpan di Rusia, ya kan? Tapi kalau dalam bentuk real, ya, dalam bentuk benda, hardware, ya, dimanapun disimpan, di rumahnya yang mana, atau di bawah rumahnya, atau dimanapun di bagian rumahnya disimpan, itu nggak bakalan ketahuan, yakin deh gua, ya. Jadi pernyataan ini disimpan di Rusia, ini adalah pernyataan bahwa ada maksudnya bahwa negara ini sudah tidak aman, dan begitu. Nah, kemudian kenapa harus dengan si KONI? Semua orang tahu bahwa siapa KONI ini, ya kan? Siapa KONI ini? Orang tahu. Begitu pengadaan senjata, dia tidak diikut sertakan di sana,
Dia adalah barisan, kalau saya tidak salah, barisan sakit hati. Nah, kemudian karena Partai Banteng adalah partai yang kalah, menjadi barisan sakit hati dari pemerintah, mereka bergabunglah, ya kan, menyatu. Nah, katanya bahwa KONI sama Sekjen itu adalah kompak, CS lah, terlihat di podcastnya, di acaranya Akbar Faisal. Nah, melihat hal ini, saya yakin ini hanyalah, kekompakan ini hanyalah karena ada unsur politik, urusan politik, niat-niat tersembunyi yang satu sama lainnya saling menjaga. Ya, kenapa saya katakan begitu? Kurang kompak apa Jokowi dengan mereka? Saat Jokowi menang, siapa yang menghormat untuk meledek Prabowo waktu itu dengan mengatakan siap Pak Presiden? Si Sekjen juga ada di sana dengan muka samringah, riang gembira, dia mengatakan siap Pak Presiden, katanya kan begitu. Nah, sekarang mereka tidak lagi sejalan. Akhirnya apa? Ya udah, kontok-kontokan kan. Ya. Nah, kemudian bahwa Jokowi menanggapi atas sesuatu yang ditujukan kepadanya, dia mengatakan bahwa framing jahat itu bisa dilakukan melalui apa saja. Bisa melalui partai, organisasi, ya, bisa melalui media atau apapun, bisa. Nah, tetapi Jokowi mengatakan bahwa buktikan semuanya itu kalau itu benar, ya, buktikan saja. Seperti OCCRP yang lagi viral itu, ya buktikan aja, ya, jangan beropini masalah benar atau salah, ya, masalah hukum itu bukan berdasarkan opini. Saya bisa beropini berdasarkan berita-berita. Seperti saya bisa contoh pemberitaan PDIP No Viral No Justice ini, atau dokumen yang disimpan di Rusia ini, saya bisa berargumen, ya, menduga-duga kenapa dilakukan ini. Apa maksudnya No Viral No Justice? Yang biasanya ini tren bagi mereka-mereka orang-orang lemah yang tidak sanggup mendapatkan keadilan hukum. Nah, ini framing bagi mereka. Ya kan? Kenapa disimpan di Rusia? Apakah Rusia aman? Enggak juga. Ya, karena Wakil Menteri Pertahanan juga korupsi, jenderal juga korupsi. Data-data korupsi di Indonesia disimpan di Rusia. Apakah Rusia aman? Enggak juga kan? Nah, kenapa harus si KONI? Kenapa harus KONI? Kenapa bukan yang lain? Ya karena KONI itu dulu bagian daripada Prabowo. Saya yakin dulu bagian dari Prabowo dalam hal penyediaan alutsista. Tapi dia tidak dipakai lagi. Ya, ada unsur dalam tanda petik ketidaksukaan. Jadi orang-orang yang tidak suka dengan pemerintahan sekarang atau dengan Jokowi akan menjadi teman bagi si Sekjen. Yang menurut saya seperti itu. Musuhnya lawan adalah teman bagi kita untuk menyatukan mereka. Jadi mereka ini akan mengumpulkan segala musuh-musuh lawan-lawannya menjadi sekutunya, ya, untuk melawan itu. Bukan menambah musuh, ya, tapi musuh-musuh lawan akan dijadikan sekutu. Itulah politik, ya, karena makanya saya bilang politik itu bukan soal benar atau salah. Politik itu bagaimana mendapatkan menggapai tujuan, ya. Nah, itulah namanya politik, bukan soal benar atau salah.